Sebelum kita fokus lagi ke sana, saya ingin kepada Bung Hasan. Mungkin Anda mengetahui sebagai pemilik klinik misalnya, kenapa usia bisa dipalsukan? Kalau soal usia di sini dipalsukan atau tidak ini tergantung dari PJTKI tersebut ya. Sebetulnya kalau kita orang komitmen ya sesuai dengan standar yang harus diterapkan ya. Mungkin umur 30 atau umur 20 gitu kan. Itu harus sudah diterapkan. Saya berpikir di sini ya saya bukan sebagai penggerak tenaga kerja ya. Saya dari medis bagian kecil. Mungkin ini dari analisa apakah semacam orang bilang ngejar setoran gitu. Itu terjadi nggak? Ya mungkin juga karena persaingan antar PT ini juga ada gitu loh. Visa VTA visanya banyak, yang PTB juga visanya banyak, tapi tidak dapat orang gitu loh. Bagaimana cara mendapatkan orang? Selama ini juga yang kami tahu ini di PT sendiri ini bersaing antar harga gitu loh. Padahal udah ditentukan bahwa menentukan per TKI ini sekian dolar gitu. Tapi mereka kadang walaupun mendapatkan keuntungan yang tipis, tapi dia berusaha mendapatkan orang sebanyak mungkin karena sesuai dengan visa yang dia dapat untuk dikirimkan. Jadi berapa di PT sana? Saya bilang sekian sponsor memberikan sesuatu. Jadi sponsor ini PT menyerahkan pada sponsor yang mengirim orang ini. Sponsor ada lagi ke bawah namanya PL. Nah itu dikasih dana. Nah kalau sponsor dapat uang gede, sponsor akan memberikan orang tersebut ke PT ini lebih banyak. Karena berpikiran tadi bisnis itu kembali keuntungan kan? Sistem tadi yang dikatakan jadi Puan kalau Nova, ya? Tadi dikatakan oleh Ibu Puan menyatakan bahwa sistem itu saya sangat setuju karena sistem yang perlu dibenahin. Baik. Jadi selama ini bukan berarti TKI yang diberhentikan karena kita berpikir secara komprehensif ya dengan hal ini seperti tenaga kerja atau pengangguran yang sangat banyak gitu. Kita sangat ya bukan berarti dalam hal ini pemerintah harus melakukan setegas itu tidak, tapi berpikir itu tadi sistem yang utama. Kalau sistemnya bagus, insya Allah berjalan lancar. Saya coba. Cuman oknum di sini, yang oknum yang menjalankan sistem. Ada seperti halnya BNP 2 TKI menerapkan sistem yang sudah ada online system. Tapi kami ini sebagai medical sendiri juga kebingungan. Ada dua sistem. Ada tenaga kerja, ada BNP 2 TKI. Saya online ke BNP 2 TKI secara yang dalam arti aturan yang main yang ada dan komputerisasi dengan sudah diterapkan program cukup bagus, tapi mereka tanpa komputerisasi pun mereka bisa jalan juga karena di sini ada di pemerintah ada dua pintu. Pintu sini sebetulnya kalau satu pintu, insya Allah akan diterapkan sistem bagus. Ini ada tiga hal ini yang menarik. Satu masalah moratorium itu. Nah, penghentian pengiriman untuk sementara. Memang betul, bukan tidak berarti itu solusinya. Gitu. Itu harus disesuaikan juga dengan karakteristik dari negara-negara yang dituju. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu adalah masalah dualisme antara BNP 2 TKI dan Kemenaker Trans. Itu menjadi topik kita waktu terakhir bertemu dengan Kemenaker Trans dan BNP 2 TKI, Dirjen Bina Penta dan BNP 2 TKI. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi rekomendasi kita terakhir itu kalau nggak salah seminggu yang lalu, itu dalam waktu 1 bulan dualisme dari dua institusi ini harus dihentikan. Dan berarti sampai sekarang masih kejadian? Saat ini masih, tapi kita sedang mempelajari materi Permen 16, 17, 18 yang katanya mirip-mirip dengan Permen nomor 20 atau 22 itu. Nah, itu kan dikatakan bahwa ada kemiripan itu. Permen itu bukan permen, bukan permen, peraturan Kemenaker Trans. Nah, itu kan sudah judicial review oleh MA. Gitu. Tapi BNP 2 TKI mengatakan, loh kok mana ini 16, 17, 18 sama lagi isinya, gitu, sama yang sudah di judicial review. Nah, artinya Yang ketiga? Nah, untuk yang ketiga, ini adalah masalah pembinaan mental dan kepribadian, persiapan secara kejiwaan. Saya pikir harusnya itu ada 3 tahapan. Gitu. Yang pertama itu kita screening dulu. Screening dalam arti kita cek kesiapan umur dan lain sebagainya. Mungkin juga nggak ada salahnya kita lakukan MMPI. Apa itu? MMPI itu Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Apa itu? Nah, itu sebenarnya hanya untuk ngecek gitu profil kepribadian seseorang. Menunjukkan kedewasaan. Ya, itu tidak terlalu sulit karena hanya setuju, tidak setuju.
setuju, tidak. Jadi ada 500 sekian nomor, dia tidak setuju, nggak setuju gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa menunjukkan. Jadi artinya itu untuk screening awal. Baru tahap 2 kita berikan berdasarkan profil itu, kita udah tahu, oke, kita berikan pembinaan mental kepribadian. Gitu. Jadi yang mana yang fit untuk ikut pembinaan itu. Terakhir kita kasih sertifikasi. Oh, ini orang secara kejiwaan siap. Fisik dan kejiwaan siap berangkat. Menarik pemirsa. Jadi urusan sistem tadi dijabarkan secara sekelumit oleh Puan Nova. Ini ada tambah sedikit. Boleh. Ini masalah anak ini. Anak berapa persen? Ini ada data ini. Iya. Jadi kan kalau jumlah 19.999 kan overstayer. Nah, ini ada dua macam, ada ex-Tarhil, ada ex-penjara. Tahun 2009 anak yang ex-Tarhil itu 1.320. Anak itu ya? Anak. Artinya belasan tahun? Kalau anak berarti di bawah 18. 18 tahun. Dan ex-penjara juga ada 32. 32 orang. 32 orang. Nah ini ya kita jumlahin aja, berarti kan 1.320 tambah 32, 1.350-an dari 19.999. Cuma kan yang mengenaskan kok ada ex penjara gitu. Luar biasa pemirsa. Gitu. Kita lanjutkan pada segmen akhir nanti.